Tahun kemarin, tepatnya di bulan Juli tahun 2020, si Poco meluncurkan Poco F2 Pro, di mana handphone tersebut membawa prosesor 865 yang pada saat itu menjadi handphone terworth it atau mungkin handphone dengan prosesor 865 termurah. Dan di awal tahun ini, si Poco kembali ngeluncurin handphone yang bernama Poco F3. Handphone ini membawa prosesor 870 dan mungkin jadi 870 termurah saat ini ya. Dan pertanyaannya, se-worth it apakah Poco F3 ini? Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox. Poco, salah satu sub-brand Xiaomi yang cukup menggemarkan dunia handphone pada tahun 2018 dengan mendatangkan Poco F1, dan di tahun 2020 kemarin dia datang kembali dengan membawa Poco F2 Pro, dan di awal tahun 2021 ini dia kembali datang dengan Poco F3. Sebenarnya di Indonesia itu bukan cuma seri F yang dibawa oleh si Poco ya. Ada Poco X3 NFC, ada Poco X3 Pro, kemudian Poco M3. Tapi menurut gua yang paling menarik itu yang seri F ya, karena untuk seri F itu ditempatkan di kelas yang paling tinggi ya, atau bisa dibilang flagship killer. Buat harganya sendiri, si Poco F3 dibanderol dengan harga 4.999 buat RAM 6GB dan storage 128GB, dan juga 5499 buat RAM 8GB dan storage 256GB. Dari segi harga aja si Poco F3 itu menurut gua lumayan menarik ya. Apalagi kalau kita melihat dari spesifikasinya. Si Poco F3 dibekali prosesor Snapdragon 870, seperti yang tadi udah gue jelasin waktu awal video ya. Dan waktu gue coba tes pakai aplikasi Antutu yang versi 9 terbaru, skornya ada di 673 ribuan. Dan dengan skor segini tentu aja kalau kalian pakai buat main game, mulai dari game-game yang enteng semacam ML, kemudian PUBG, sampai game yang berat kayak Genshin Impact, itu lancar banget ya. Bahkan waktu gua tes Genshin Impact, gua set rata kanan itu tetap lancar. Dan buat Genshin Impact, gua coba set di 60 fps di rata kanan. Rata-rata buat FPS sendiri ada di sekitar 40-an kadang-kadang. Kemudian ada di 50-an juga kadang-kadang. Jadi dia tuh masih naik turun ya, belum bisa stabil di 60 fps terus. Buat suhunya sendiri, pas gua coba main Genshin Impact di rata kanan setengah jam, itu lumayan panas ya. Mungkin suhunya ada di sekitar 45 derajat Celciusan. Lanjut kita ke bagian displaynya. 6,67 inch Dynamic AMOLED E4, 120Hz untuk refresh rate, HDR10+ DCI-P3, 360Hz sampling rate. Pokoknya yang terbaik dan terlengkap di kelasnya. Dan cuma ada satu yang absen dari si Poco F3 menurut gue ya, yaitu sensor fingerprint yang ada di layar. Si Poco F3 itu punya sensor fingerprint yang masih menyatu di tombol power. Dan buat kalian yang nanya apakah si Poco F3 ini punya touch delay, gue coba kasih gambaran melalui aplikasi RealDrop. So far layarnya menurut gua nggak ada masalah ya, dipakai di luar ruangan juga masih nikmat banget, masih kelihatan dengan jelas karena maksimum brightness-nya ada di 1300 nits. Buat pemakaian baterai sendiri, gue coba buat nonton YouTube 45 menit, baterai berkurang 5%, dipakai main ML 20 menit, baterainya berkurang 5%, gue pakai main PUBG 25 menit, baterainya berkurang 5%, dan gue pakai main Genshin Impact 30 menit di rata kanan, baterainya berkurang 14%. Baterai 4520 mAh-nya dengan pemakaian ala gua, screen on time yang gua dapat itu sekitar 7 jaman ya rata-rata ya. Kemudian buat pengecasannya sendiri dari 8% sampai 100% itu bisa penuh dalam waktu 1 jaman aja. Buat bodinya sendiri, si Poco F3 itu dilapisi dengan kaca Gorilla Glass 5 di bagian belakang dan juga di bagian layarnya. Kalau frame-nya sendiri sayang sekali masih menggunakan material plastik ya. Tapi bagi sebagian orang, mereka itu nggak peduli frame-nya terbuat dari plastik atau terbuat dari metal. Yang penting bodinya itu enteng dan nyaman buat dipegang. Buat kameranya sendiri, si Poco F3 ini dilengkapi dengan triple kamera di bagian belakangnya ya. Ada 48 megapiksel buat lensa utama dengan sensor Sony IMX582.
Kemudian ada 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro, dan untuk kamera depannya sendiri ada 20 megapiksel. Buat hasil fotonya sendiri menurut gua di kondisi siang hari sebenarnya tuh udah lumayan oke lah ya. Terutama buat si lensa utamanya. Kalau buat lensa ultrawide ya detail pasti berkurang, dynamic range juga kadang suka miss. Dan buat kondisi malam hari juga sebenarnya sih masih oke menurut gue ya. Asal kondisi kita jepret itu nggak gelap-gelap banget ya. Nggak gelap yang terlalu ekstrim lah. Tapi tentunya di harga 5 jutaan, menurut gue ada HP lain yang lebih oke untuk kualitas low light-nya. Oke, ini adalah contoh hasil perekaman dari Poco F3 di resolusi Full HD 30 fps. Dia udah ada IIS tapi belum OIS karena dia pakai sensor Sony IMX582, jadi dia mentok di resolusi 4K 30 fps saja. Untuk yang Full HD ini menurut gue cukup stabil, dan untuk HDR lumayan oke lah di Full HD 30 fps. Udah standar lah, handphone 5 jutaan harusnya perekamannya lumayan oke. Sekarang kita mau coba yang Full HD 60 fps. Oke, sekarang di Full HD 60 fps. Untuk di Full HD 60 fps IIS nya kayaknya mati ya, soalnya agak sedikit bergoyang kalau gue bawa jalan pelan masih kayak tadi. Untuk HDR nya masih lumayan oke, cuma agak sedikit goyang aja. Setelah ini kita mau coba di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Oke, sekarang ini di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Menurut gue ini lebih stabil daripada si Full HD 60 fps, tapi agak sedikit shaky untuk IIS-nya ya. Kelihatan kayak macet-macet gitu di layar handphonenya. Entah apa kalau nanti gue pindahin ke komputer, apakah hasilnya lebih mulus. Dan dia juga agak lumayan nge-crop ya, lebih nge-zoom. Gimana menurut pendapat kalian guys untuk hasil perekaman video kamera belakang dari Poco F3? Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan ini yang terakhir untuk lensa ultra wide-nya. Untuk lensa ultra wide stabil tapi kurang tajam ya menurut gua. Kelihatan dari warna-warna di pohon ini ya, dia kurang kelihatan detailnya. Padahal posisinya masih terang dan jaraknya nggak terlalu jauh, tapi detailnya udah hilang. Jadi menurut gua kalau kalian nggak butuh-butuh banget untuk lensa ultrawide-nya, pakai aja lensa utamanya. Untuk kestabilan menurut gua tetap stabil untuk di lensa ultrawide dan nggak shaky ya. Oke. Sekarang di lensa depannya Poco F3 dia mentok di Full HD 30 fps saja. Gua akan coba bawa jalan. Kamera depannya lumayan stabil ya.
dan lumayan tajam juga hasilnya. Gimana menurut kalian hasil kamera depannya? Menurut gue cukup tajam dan SDR-nya juga cukup oke. Tulisin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Untuk 60 fps masih sama kayak kamera belakang, agak sedikit shaky kalau dibawa jalan. Lebih stabil dan 30 fps. Cuma untuk ketajamannya menurut gua masih oke banget, mirip-mirip dengan yang 30 fps. Oke, gimana menurut pendapat kalian? Langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, ini adalah contoh rekaman video dari Poco F3 di malam hari, resolusi Full HD 30 fps. Gimana menurut pendapat kalian? Hasilnya apakah masih detail? Kalau ini di resolusi Full HD 60 fps. Ini yang terakhir di resolusi 4K 30 fps. Kalau ini kamera depan di Full HD 30 fps, kondisi malam hari. Kalau ini di resolusi Full HD 60 fps. Resolusi untuk kamera depannya udah mentok sampai di Full HD 60 fps saja. Dan ini adalah salah satu fitur yang ada di Poco F3, yaitu audio zoom. Harusnya kalau gua pakai fitur ini, kalau gua maju, harusnya lebih jelas. Itu ada mic di bagian belakang ya, di dekat lensa kameranya. Dan kalau gua menjauh, entah apakah masih bagus. Gimana menurut kalian? Kalau pakai audio zoom ini, apakah suaranya jadi lebih jelas waktu kita ngerekam atau sama aja? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, apakah si Poco F3 ini recommended? Tentu aja recommended ya. Kapan lagi bisa dapat Snapdragon 870 di harga 5 jutaan? Khususnya untuk di tahun 2021 awal ini. Kemudian ada layar Dynamic AMOLED 120 Hz yang kualitasnya oke banget. Dan tentu aja Poco F3 ini juga udah memiliki jaringan 5G ya. Kalau soal 5G menurut gua nggak usah terlalu banyak dibahas lah ya. Lebih baik kita sama-sama banyak doa supaya segera ada koneksi 5G di Indonesia. Tapi, ada tapinya guys. HP ini tuh jadi nggak recommended buat kalian yang nyari build quality dari sebuah handphone ya. Karena sekali lagi, frame di handphone ini tuh masih plastik dan kaca bagian belakangnya juga masih glossy ya. Dan gua nggak gitu suka untuk glossy karena fingerprint itu nempel banget di body handphonenya. Kemudian sensor fingerprint yang bukan di in-display juga mungkin bisa jadi faktor pertimbangan kalian untuk memiliki si Poco F3 ini. Dan tentunya juga adalah faktor kamera yang menurut gua sekali lagi di harga 5 jutaan masih banyak handphone lain yang punya hasil kameranya lebih oke daripada si Poco F3. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk video kali ini. Dan kalau gua mau bikin video buat versusin kedua handphone
si Poco F3 dan handphone yang sekarang lagi gue pakai itu Poco F2 Pro. Apakah kalian tertarik? Kalau tertarik, boleh drop komen di bawah supaya gue tahu. Nanti gue akan bikinin video khusus buat kedua handphone ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Follow juga untuk Instagram Unbox Edik, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!